Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Negeri 1 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terkait dengan koneksi, pada modul ini, yaitu modul 11A9, yakni ada 3 inti pertanyaan, ada 3 pemantik dari pertanyaan ini. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan kemudian yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, pada langkah pertama saya akan menjelaskan tentang apa yang saya percaya tentang murid pada pembelajaran kelas sebelum saya mendapatkan pelajaran melalui guru penggerak ini. Nah, pertama, pemikiran saya sebelum saya mempelajari tentang modul berpikir bahwa guru ini adalah sebagai pusat pembelajaran atau dikenal dengan teacher center learning. Nah, kedua, dulu saya berpikir bahwa peserta didik ini ibarat kertas kosong yang bisa diisi oleh guru dengan keinginan guru sendiri. Dan yang ketiga, saya menganggap bahwa semua peserta didik itu dituntut untuk mengetahui apa yang sudah diberikan oleh guru. Nah, kemudian yang keempat, dalam pembelajaran saya lebih mengutamakan penilaian kognitif dibandingkan dengan penilaian sikap dan perilaku. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang ada pada diri saya sebelum saya mengikuti program guru penggerak. Nah, kemudian setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya mulai memahami bahwa guru itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, lalu masuk ke pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, adapun yang berubah, tentu yang pertama adalah mindset, yakni pola pikir, di mana saya tidak berpikir lagi atau saya merubah mindset saya merubah pemikiran saya bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Sehingga dari pemikiran itu saya melahirkan sebuah ide untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Nah, kemudian saya juga merubah pemikiran bahwa tidak lagi memfokuskan penilaian kognitif pada peserta didik, akan tetapi lebih mengarah kepada penilaian sikap dan keterampilan, baik itu dalam proses belajar maupun dalam lingkungan sekolah. Nah, di sisi lain yang dapat berubah dalam pemikiran saya, di mana saya lebih memerdekakan anak dalam belajar. Dalam hal ini, saya menempatkan diri sebagai pamong, yakni menempatkan diri sebagai fasilitator, menempatkan diri sebagai motivator, dan tentu juga sebagai inovator. Nah, di mana dalam penempatan ini tidak terlepas dengan keinginan menetapkan atau menjalankan sistem AMONG, di mana dalam sistem AMONG yang kita jalankan adalah memprioritaskan segalanya untuk kepentingan peserta didik. Nah, sehingga dalam pembelajaran peserta didik mendapat kebahagiaan, peserta didik mendapat kesenangan, seperti itu. Nah, kemudian apa yang saya terapkan lebih baik agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, hal-hal yang saya terapkan setelah mengetahui tentang modul dan mempelajari tentang informasi-informasi yang diberikan melalui instruktur, melalui pemateri dalam kegiatan guru penggerak, tentu saya membuat langkah pertama tadi setelah merubah mindset, saya melakukan kesepakatan kelas. Nah, di mana kesepakatan kelas ini
tidak lain juga saya membuat sebuah kuesioner. Kuesioner adalah langkah awal dalam pembelajaran sebelum saya memulai pembelajaran. Di mana dalam kuesioner ini saya akan meminta kepada peserta didik untuk memilih metode-metode yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, kedua, saya menempatkan diri sebagai pamong dan menerapkan sistem AMONG dalam menuntut kodrat yang ada pada anak. Nah, yang ketiga, saya membuat budaya belajar bersama peserta didik sebagai wujud menghargai nilai budaya. Nah, tentu ini juga tidak lepas dengan nilai profil pelajar Pancasila, di mana salah satu nilai profil Pancasila yang ada kaitannya atau selaras dengan daerah kami di budaya Mandar seperti Sipamanda, yaitu saling menguatkan, seperti gotong royong atau siwalipari, siamasei ataukah saling menyayangi. Nah, konsep-konsep seperti itu sesuai dengan budaya lokal yang ada di daerah kami, inilah yang kami jalankan agar menjadi pondasi utama pada peserta didik. Nah, kemudian saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, karena kita harus ketahui bahwa salah satu kodrat anak adalah senang dengan bermain. Sehingga dengan konsep permainan, anak-anak akan lebih mudah, akan lebih memahami tentang pelajaran. Dan yang terakhir adalah menerapkan student center learning, sehingga dapat menerapkan kompetisi pelajar abad 21, yakni critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Artinya segala pembelajaran itu terpusat pada peserta didik. Ya. Itulah tadi penjelasan singkat terkait dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.